Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi pengukuran sudut dengan busur derajat. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 4. Ayo mencoba anak-anak, ada di halaman 185. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi ayo mencoba anak-anak. Soal nomor 1, tentukan besar sudut di bawah ini. Untuk soal A ada sudut ABC, untuk soal B ada sudut XYZ. Kita mengukurnya anak-anak. Baik, Ibu mulai membahas dari soal nomor 1A anak-anak. Di sini ada sudut A, B, C. Kita akan mengukur besar sudut ini dengan menggunakan busur derajat. Jangan lupa dalam penggunaan busur derajat ini anak-anak, ini harus tegak 90-nya harus bisa kita baca tegak seperti ini. Selanjutnya, ini titik pusat pada busur derajat di sini kita impitkan dengan titik sudut, tepatnya di titik B anak-anak. Ini kita geser dulu di sini. Ini tepat. Ya anak-anak. Selanjutnya Ibu jelaskan di sini garis horizontal pada busur derajat berimpit dengan kaki sudut BC. Di sini nolnya berarti kita menggunakan sisi dalam. Nolnya di sini anak-anak. Selanjutnya kaki sudut yang lain di sini menunjuk angka 100 di sini. Kita menggunakan sisi dalam berarti besar sudut ABC di sini adalah 100 derajat. Besar sudut ABC di atas adalah 100 derajat. Ibu lanjut ke soal nomor 1B anak-anak. Di sini ada sudut XYZ. Kita akan mengukur besar sudut XYZ ini dengan menggunakan busur derajat. Ini kita impitkan anak-anak antara titik pusat pada busur derajat ini dengan titik pusat busur derajat dengan titik sudut tepatnya di titik Y di sini. Selanjutnya kita amati di sini anak-anak, garis horizontal pada busur derajat ini berimpit dengan kaki sudut YZ. Nolnya berarti di sini kita menggunakan sisi dalam. Selanjutnya kaki sudut yang lain di sini YX ini berimpit dengan angka 20 di sini. Kita menggunakan sisi yang dalam ini anak-anak. Ini sisi dalam ini berarti besar sudut XYZ adalah 20 derajat. Besar sudut XYZ di atas adalah 20 derajat. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Buatlah gambar garis yang membentuk sudut sebesar berikut. Ada soal A, B, C, D. Soal A 30 derajat, B 75 derajat, C 110 derajat, dan soal D 150 derajat. Baik, Ibu bahas anak-anak. Baik, Ibu mulai dari soal nomor 2A. Kita buat sudut 30 derajat dari dua garis. Langkah pertama kita buat dulu garis horizontal seperti ini. Selanjutnya pangkal yang ada di sini nih, garis di sini nih, kita impitkan dengan titik pusat pada busur derajat anak-anak di sini. Ini kita impitkan seperti ini. Setelah itu baru kita membuat satu garis lagi di sini. Tepatnya nanti nih kita impitkan di sini harus tepat di angka berimpit dengan angka 30 anak-anak ini. Berimpit dengan angka 30. Baik, setelah terbentuk sudut 30 derajat anak-anak, busur derajatnya kita pindahkan dan di sini akan terbentuk sudut yang besarnya 30 derajat. Lanjut ke soal 2B anak-anak, kita akan membuat sudut yang besarnya 75 derajat, ini dari dua garis. Langkah pertama tetap kita membuat satu garis horizontal. Selanjutnya kita impitkan titik pangkal, salah satu titik pangkalnya yang di sini, yang di kiri, ini dengan titik pusat busur derajat. Selanjutnya di sini kita buat sudut satu garis lagi tepat di sini bertemu di 75 derajat itu ada di sini anak-anak. Tengah-tengah antara 70
dengan 80. Kita amati di sini anak-anak, nolnya ada di sini. Ini kita menggunakan sisi dalam. 75 ada di sini, ada di tengah-tengah antara 70 dan 80 derajat di sini. Ini sudah terbentuk sudut 75 derajat. Selanjutnya busur derajatnya kita pindahkan. Baik anak-anak, sekarang sudah terbentuk sudut di sini, nih yang besarnya adalah 75 derajat. Lanjut ke soal nomor 2 aja anak-anak. Kita akan membuat sudut yang besarnya 110 derajat. Kita buat garis horizontal terlebih dahulu. Ibu pangkalnya menggunakan yang sebelah kanan di sini. Berarti kita impitkan dengan titik pusat pada busur derajat yang sebelah kanan anak-anak di sini. Ini kita impitkan sini. Nih, selanjutnya kita buat di sini satu garis lagi, nanti harus membentuk sudut yang besarnya kita tepatkan di angka 110 di sini. Nolnya kita pakai yang luar, berarti sisi luar anak-anak. Di sini 0, sebelah kiri sini 110-nya yang ada sisi luar 110 derajat. Selanjutnya kita pindahkan penggarisnya. Sekarang sudah terbentuk sudut 110 derajat anak-anak di sini. Ini adalah sudut tumpul anak-anak yang besarnya 110 derajat. Lanjut ke soal nomor 2D anak-anak, sudut 150 derajat. Sekarang kita buat sudutnya. Ini sudah Ibu siapkan satu garis horizontal. Kita ambil pangkalnya yang sebelah kanan ini anak-anak, kita impitkan dengan titik pusat pada busur derajat di sini. Kita impitkan. Selanjutnya nolnya yang sebelah luar di sini kita gunakan sisi luar, sebelah kiri kita buat lagi sampai 150 derajat di sini anak-anak. Ini kita buat satu garis lagi. Ini harus berimpit dengan garis 150 derajat. Kita gunakan sisi luar anak-anak. Kalau sudah selesai, ini kita pindahkan busur derajatnya. Sekarang sudah terbentuk sudut tumpul yang besarnya adalah 150 derajat. Soal nomor 3 anak-anak, tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk 2 jarum jam pada pukul berikut. Ada soal A, B, C, dan D. Baik, Ibu bahas satu persatu anak-anak. Ibu mulai membahas dari soal nomor 3A, ini pukul 01.00 yang dimaksud dengan sudut terkecil. Ini pukul 01.00 itu jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Yang dimaksud sudut terkecil adalah ini anak-anak. Kalau yang di sini ini sudut terbesar. Ini adalah sudut terkecil atau sudut minor anak-anak, ini sebutannya. Besar sudut ini penyelesaiannya Ibu beri kuncinya terlebih dahulu. Sudut satu putaran penuh pada jam dinding adalah 360 derajat. Satu putaran penuh dari angka 12 kembali ke angka 12 itu 360 derajat. Jarum menit di sini, jarum panjang ini berputar dari angka 12 kembali ke 12, ini 60 menit. Ini 60 menit ini sama dengan 360 derajat satu putaran penuh. Kalau satu langkah seperti ini dari 12 ke 1, ini 5 menit anak-anak. Ini 5 menit, biasanya ada garis-garisnya kecil. Di sini ini 5 menit. Ini Putri di sini, ini 5 menit. Ini. Kalau 60 menit itu 360 derajat. Kalau 5 menit berapa? Kalau 5 menit berarti 5/60 dikali 360 derajat. Kita sederhanakan dulu, 60 dibagi 61, 360 dibagi 60 itu sama dengan 6 derajat. 5 dikali 6 derajat sama dengan 30 derajat. Berarti sekali melangkah satu angka seperti ini besarnya adalah 30 derajat. Ini, setiap 5 menit itu 30 derajat. Sekarang besar sudut terkecil pada pukul 01.00 berarti ini satu kali langkah anak-anak. Berarti 1 kali 30 derajat sama dengan 30 derajat.
Lanjut ke soal nomor 3B kita anak-anak, pukul 07.00. Sekarang kita amati sudut terkecilnya ada di sini. Pukul 7.00 itu jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12 di sini. Sekarang kita hitung di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Di sini penyelesaiannya. Besar sudut terkecil pada pukul 07.00 berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Nanti anak-anak bisa juga membuktikan dengan menggunakan busur derajat secara manual. Baik, Ibu lanjut membahas ke soal nomor 3C anak-anak. Pukul 03.30. Pukul 03.30 ini jarum pendek tepat di tengah-tengah antara angka 3 dan 4 dan jarum panjang tepat di angka 6. Di sini ini sudut terkecilnya. Ini sekarang kita hitung. Anak-anak boleh mengukur menggunakan busur derajat kalau Ibu dengan menghitung. Besar sudut terkecil pada pukul 03.30 kita amati. Di sini ini tepat di tengah-tengah anak-anak. Ini tepat di tengah-tengah. Berarti setengah kali 30 derajat sama dengan ini 30 dibagi 2, 15. Selanjutnya yang di sini ada 1 langkah, 2 langkah. Ada 2 langkah berarti 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Kita jumlahkan bersusun 5 ditambah 0, 5, 1 ditambah 6, 7, 75 derajat. Jadi besar sudut ini 75 derajat. Bisa dibuktikan dengan busur derajat anak-anak. Lanjut ke soal nomor 3D anak-anak, pukul 05.30 atau pukul setengah 6. Ini kalau pukul setengah 6, ini jarum pendek tepat di tengah-tengah antara angka 5 dan 6 dan jarum panjang tepat di angka 6. Ini sudut terkecilnya ada di sini. Ini karena tepat di tengah-tengah, ini hanya setengah ini anak-anak. Penyelesaiannya, besar sudut terkecil pada pukul 05.30 adalah setengah kali 30 derajat sama dengan 15 derajat. Nanti bisa diukur dengan busur derajat. Ibu lanjut ke soal keempat anak-anak. Gambarlah jarum jam pukul berapa sehingga membentuk sudut terkecil. Di sini ada 4 soal, ada soal A, B, C, dan D. Baik, Ibu bahas satu persatu ini. Ibu mulai dari soal nomor 4. Baik, Ibu mulai dari soal nomor 4A. 2 jarum jam membentuk sudut 0 derajat. Perlu anak-anak ketahui kalau sudut 0 derajat berarti kedua jarum jam, jarum pendek dan panjang, ini posisinya berimpit anak-anak. Ini pukul 12, baik 12 siang maupun 12 malam. 2 jarum jam membentuk sudut 0 derajat pada pukul 12.00. Lanjut ke soal 4B anak-anak. 2 jarum jam membentuk sudut 90 derajat. Berarti sudut siku-siku anak-anak. Perlu anak-anak ketahui bahwa sudut siku-siku di sini nih terbentuk pada pukul 3 dan pukul 9. Kalau kita hitung di sini nih 1, 2, 3. Sebelah kiri ini 3 dikali 1 langkah 30 derajat anak-anak. Ini sama dengan 90 derajat. Ini membentuk sudut siku-siku. Pukul 9 juga seperti itu. Pukul 9 ini berarti ini di sini. Sudut terkecilnya di sini 1, 2, 3. 3 kali 30 derajat sama dengan 90 derajat. 2 jarum jam membentuk sudut 90 derajat pada pukul 03.00 dan pukul 09.00. Baik ini 03 pagi maupun 03 sore ataupun 09 pagi ataupun 09 malam. Lanjut ke soal 4C anak-anak. 2 jarum jam membentuk sudut 120 derajat. Ini kalau 120 derajat ini ada pukul 4 dan pukul 8. Sudut terkecilnya ada di sini. Ini kita koreksi. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4. 4 dikali 30 derajat
Ini sama dengan 120 derajat. Sekarang yang sebelah kanan, sudut terkecilnya ada di sini. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4. 4 langkah, berarti 4 kali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Sudah sama ini 120 derajat. 2 jarum jam membentuk sudut 120 derajat pada pukul 04.00 dan pukul 08.00. Baik ini 04 pagi ataupun 04 sore. Di sini 08 pagi ataupun 08 malam. Lanjut ke soal 4D kita anak-anak. 2 jarum jam membentuk sudut 150 derajat. Kalau 150 derajat berarti 5 langkah anak-anak. Ini pukul 5. Pukul 5 jarum pendek di angka 5, jarum panjang di angka 12. Ini kita koreksi, di sini sudut terkecilnya kita koreksi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 30 derajat ini sama dengan 150 derajat. Yang sebelah kanan pukul 07.00. Di sini sudut terkecilnya kita koreksi berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. 5 kali 30 derajat setiap langkahnya sama dengan 150 derajat. Sudah tepat. 2 jarum jam membentuk sudut 150 derajat pada pukul 05.00 dan pukul 07.00. Baik di sini 05 pagi maupun 05 sore dan pukul 07 pagi ataupun 07 malam. Baik anak-anak, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.